selamat hari Minggu. Adik-adik Horong 2, semuanya pintar-pintar ya untuk ibadah ya. Apalagi minggu lalu pas perayaan ibadah Paskah, baik yang live streaming maupun yang tatap muka, semuanya mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih ya antusiasnya untuk ibadah Paskah kita minggu lalu. Minggu ini kita tetap ibadah adik-adik. Dan sebelum kita mulai ibadah gimana biasanya? Kita siapkan hati kita berdoa. Yuk kita saat teduh, kita mau memulai ibadah kita. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah, kita biasanya memuji Tuhan adik-adik. Lagunya ini aja. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau memasuki ibadah firman Tuhan dengan hati penuh sukacita dan bersyukur. Semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau apa adik-adik? Mau berdoa dulu. Oke, kalau gitu adik-adik, gimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada hari ini, pada hari Minggu, kami boleh bersuka cita. Kami boleh mengucap syukur atas segala karunia dan berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, telinga kami, agar dengar-dengaran akan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, mungkin adik-adik di rumah semuanya bertanya-tanya, siapa ya abang ini? Kok jarang kelihatan? Iya, mungkin adik-adik kalau ingat sebelumnya abang juga sudah pernah ya menjadi pembawa firman Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan. Kalau adik-adik semuanya masih ingat, nama abang Tobar Poltak Victor Simanungkalit. Jadi nanti kalau adik-adik ketemu sama abang, boleh nanti disapa abangnya, Abang Tobar, oke? Siap, keren adik-adik. Tadi kita sudah memuji muliakan nama Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau ngapain? Mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, abang mau tanya, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya semuanya?
Sudah? Coba adik-adik bilang mama papanya dulu. Alkitabnya mana mama papa? Gitu, atau adik-adik sendiri boleh ambil. Good. Oke? Kalau begitu, kita buka bersama-sama dari kitab Kejadian. Ayo adik-adik, Kejadian itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Apa adik-adik? Iya, benar sekali. Kejadian perjanjian lama. Kejadian 32. Adik-adik sudah buka Kejadian 32 ayatnya yang ke-24 sampai 28. Abang ulangi, Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Adik-adik sudah ketemu? Nanti di layar juga akan ditayangkan. Oke adik-adik? Kalau begitu, abang mulai dengan membaca judul perikopnya terlebih dahulu. Pergumulan Yakub dengan Allah. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Amin. Adik-adik, di sini abang mau tanya, siapa yang sudah mengerti? Wah, kalau sudah mengerti semua kita tidak perlu mendengar lagi ya. Tapi di sini abang ingin menjelaskan lebih dalam apa maksud dan inti dari firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Mungkin adik-adik semua sudah sering mendengar Yakub. Yakub punya berapa anak? Ayo. Yap, benar sekali. 12. Anaknya 12. Adik-adik, siapa yang tahu arti nama Yakub? Iya, banyak sekali pemaknaan tersendiri dari nama Yakub itu ya adik-adik. Ada yang mengatakan Yakub adalah seorang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kemudian ada juga yang menafsirkan nama Yakub sebagai seorang penipu. Kalau adik-adik baca dalam teks kita pada hari ini, apa yang sedang terjadi dengan Yakub? Diketahui adik-adik dari pasal-pasal yang sebelumnya maupun pasal-pasal yang berikutnya dan di ayat-ayat yang sebelumnya diyakini bahwa Yakub sedang dalam kondisi ketakutan. Ketakutan akan apa adik-adik? Yap, dia ketakutan dengan abangnya Esau ketika ia ingin menjumpai abangnya di tanah Kanaan. Nah adik-adik, jadi jika dilihat dari teks ini, pada saat itu Yakub sedang berada di sungai Yabok. Apa yang Yakub lakukan ketika ia telah menyeberang? Dia telah membawa anak-anak, istri, budaknya, dan segala sesuatu yang ia perintahkan untuk menyeberangi sungai Yabok itu. Harusnya kan adik-adik, biasanya kalau kita ingin menyeberang suatu pulau, kita pasti tentu ikut ya adik-adik ya. Tapi Yakub memilih tidak ikut adik-adik. Ia memilih tinggal diam di sungai Yabok. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kita baca ayat 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya.
Artinya segala sesuatu yang ia bawa, baik domba, hewan peliharaannya, semuanya ia bawa. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ia tidak ikut adik-adik. Karena apa adik-adik? Ini hal yang sangat menarik. Bagi abang pribadi, Yakub luar biasa ingin merenungkan dirinya. Dan ia lebih memilih tinggal di sungai Yabok untuk merenungkan diri. Adik-adik, di ayat 24 dijelaskan bahwa terdapat seorang laki-laki yang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Banyak diyakini adik-adik yang bergulat dengan dia ini adalah seorang malaikat. Adik-adik bisa bayangkan Bapak Yakub bergulat, berkelahi atau semacam sedang berantem gitu adik-adik ya, bersama dengan malaikat. Tapi adik-adik perlu diingat, Yakub bukan berantem secara fisik. Yakub tidak bertengkar secara fisik, namun secara rohani. Artinya apa adik-adik? Ia merenungkan, merefleksikan segala kehidupannya. Di ayat 25 dikatakan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Yakub di sini bergumul secara rohani adik-adik. Mungkin kalau bagi adik-adik, di saat adik-adik memiliki masalah, adik-adik misalkan ingin sesuatu mainan gitu ya, tapi adik-adik tidak bisa capai. Di situ adik-adik pasti bergumul, Tuhan, kenapa aku nggak bisa punya mainan ini, gitu. Kenapa aku nggak bisa beli mobil-mobilan, gitu. Kenapa aku nggak bisa punya handphone baru, gitu. Atau mungkin adik-adik tidak bisa mencapai sesuatu level dalam permainan atau game yang sedang adik-adik raih. Adik-adik di situ bergumul. Tapi tahukah adik-adik bahwa Bapak Yakub tetap berusaha. Ia tetap berusaha agar ia diberkati oleh Allah. Ketika Yakub tahu bahwa lawannya adalah seorang malaikat, ia tetap meyakini bahwa ia harus diberkati oleh malaikat itu. Adik-adik, pertanyaannya, kadangkala ketika kita menghadapi ujian, kadang kita menghadapi pencobaan, kita seringkali lari, tidak ingin mengikuti Yesus. Adik-adik lebih memilih mundur dan bahkan menghindari pertarungan yang sedang adik-adik alami. Tapi tahukah adik-adik, kita di sini mau belajar seperti Yakub, bahwa Yakub yakin dan percaya bahwa ia harus diberkati. Bahkan dikatakan di ayat 25 ini adik-adik, sendi pangkal paha itu terpelecok. Artinya adik-adik, agar adik-adik gampang memahaminya, Yakub sampai diberikan pencobaan, penderitaan bahwa ia berjalan terpincang-pincang adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan yang tadinya Yakub bisa berjalan dengan sehat, kuat, baik secara jasmani, ia diberikan pencobaan oleh Allah. Kakinya pincang adik-adik, kesakitan, ia mengalami kesakitan yang luar biasa. Tapi adik-adik lagi-lagi, mengikut Tuhan Yesus itu tidak gampang. Memikul salib Yesus, ia ingin menemui jalan keselamatan melalui Allah agar ia diberkati, itu tidak mudah adik-adik. Tapi Yakub yakin dan percaya agar ia diberkati oleh malaikat itu. Sampai adik-adik di ayat 26, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Dan di ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Seperti yang abang bilang tadi adik-adik, ketika adik-adik tetap berusaha dalam Yesus, ketika misalkan adik-adik sedang ingin ujian, adik-adik ingin meraih sesuatu yang adik-adik belum bisa dapatkan, entah itu ranking di sekolah, entah itu keinginan apapun yang adik-adik inginkan, yakinlah dan percayalah. Ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan Yesus, ketika kita yakin dan percaya di dalam Yesus, kita pasti akan bisa mencapainya. Pasti Tuhan akan menjawab doa kita adik-adik. Di sini diperlihatkan bahwa Yakub
disuruh oleh Allah dirubah secara 180 derajat bahkan 360 derajat menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Tuhan memberikan pencobaan kepada Yakub. Tuhan ingin membangun mental Yakub. Apakah Yakub langsung menyerah begitu saja? Jawabannya tidak. Yakub tetap berusaha sekalipun penderitaan, sekalipun kakinya sudah diberikan kesakitan oleh Tuhan. Tapi Yakub tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati dirinya. Dan yang paling luar biasa adik-adik, Yakub ia mau mengikuti Yesus. Ia mengikuti apa yang malaikat itu berikan kepadanya. Malaikat itu memberikan anugerah, memberkati Yakub dengan mengubah namanya yang tadinya Yakub, seorang penipu atau bisa dikatakan yang mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan mau Yakub berubah menjadi Israel, umat yang dipilih Allah. Orang yang tetap berada di jalan Allah dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Yakub mau mengikuti Yesus. Adik-adik semua yang ada di rumah, maukah kita mengikuti Yesus? Sekalipun seperti kita pada saat ini dalam kondisi yang masih sangat menyedihkan ya adik-adik. Adik-adik mungkin sudah ingin bermain keluar gitu, tapi belum bisa karena situasi dan kondisi. Adik-adik percaya sama Tuhan? Adik-adik mau mengikuti Yesus, tetap beribadah virtual seperti ini? Itu adalah yang Tuhan inginkan. Abang di sini yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan pasti semuanya pinter-pinter, luar biasa, semangat dalam memuji muliakan nama Tuhan dan selalu ingin mengikuti Yesus. Seperti juga pada minggu kita pada hari ini adik-adik, minggu Quasimodogeniti, di mana seperti kisah Yakub tadi lahir baru. Makanya adik-adik di sini mungkin yang memiliki kehidupan yang dulunya melawan orang tua, yang tadinya tidak yakin dan percaya, tidak mau mengikuti Yesus, mulai saat ini Tuhan Yesus mengingatkan melalui firman kita pada hari ini bahwa adik-adik harus berubah menjadi lebih baik. Adik-adik mau ingat Yesus? Kalau begitu, untuk menyemangati adik-adik, di sini abang yakin dan percaya adik-adik semua mau ikut Yesus. Kita nyanyi lagu Mengikut Yesus. Yuk adik-adik yuk. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Bahasa Inggris atau adik-adik? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Abang yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan di sini semuanya mau mengikuti Yesus, meninggalkan kehidupan lama adik-adik dan menjadi lahir baru seperti tema pada minggu kita, minggu Quasimodogeniti. Demikian adik-adik firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Sekarang di sini abang mau ajak adik-adik tutup Alkitabnya, kita mau bersatu di dalam doa dan menutup ibadah kita pada hari ini. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami belajar dari Yakub yang mau meninggalkan kehidupan lamanya dan hidup di dalam kehidupan yang Engkau sediakan bagi Yakub. Di sini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan yakin dan percaya bahwa kami juga telah lahir baru seperti minggu Quasimodogeniti pada hari ini, bahwa kami di sini diutus oleh Allah untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang hebat-hebat dan luar biasa. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mau mengikuti Yesus, Tuhan menyediakan kepada kami segala sesuatu yang kami perlukan. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan boleh berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan agar semuanya mendapatkan curahan berkat-Mu Bapa. Pada hari ini Bapa, kami telah merampungkan sekolah minggu ini Tuhan. Engkau boleh berkati apa yang boleh kami dengar agar kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Inilah kami Tuhan Yesus, dengan penuh kerendahan hati kami tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kalau begitu sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, gimana adik-adik? Tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta semuanya mendengarkan dengan baik kan? Pintar. Karut dengerin Kak, gitu katanya. Pintar. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik. Persembahannya boleh dikumpulin ke Sintua Banjar masing-masing atau ke nomor rekening di bawah ini. Yuk, kita bernyanyi memuji Tuhan. Lagunya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita bernyanyi bersama sambil mengumpulkan persembahan. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya pada minggu pagi yang hari indah ini? Luar biasa, fantastis, yes. Bagus, puji Tuhan adik-adik. Tetap semangat dan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini? Coba Kak Vina dengar. Sudah siap Kak Vina? Wah, bagus. Keren. Nah, tapi adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, Kak Vina mengundang adik-adik untuk berdoa dahulu. Nah, pada minggu hari ini doa akan dipimpin oleh Kak Vina. Adik-adik yang di rumah boleh mengikuti doanya dalam hati. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami Bapa untuk siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, walaupun kami dalam keadaan yang belum bisa tatap muka bertemu di gereja, tapi Tuhan kiranya Kau berikan kami hati untuk siap mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu, agar setiap firman yang hamba sampaikan bisa bermanfaat untuk adik sekolah minggu Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Siapkan hati dan pikiran mereka Tuhan untuk tetap setia dan siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan pernah kami perbuat, dan jadilah doa kami seturut dalam kehendak-Mu. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan semua? Kalau sudah siap semua, jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya. Yuk adik-adik, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Ya adik-adik, kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan yang terambil pada minggu hari ini dari Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Sebelumnya kita bisa melihat perikopnya adik-adik, pergumulan Yakub dengan Allah. Siapa yang tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta? Banyak ya adik-adik. Nah, Kak Vina di sini akan memberikan singkat dari firman Tuhan yang akan kita aplikasikan ke dalam kehidupan adik-adik dan kehidupan Kak Vina sehari-hari. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas firman Tuhan lebih dalam lagi, Kak Vina mau tanya nih. Yakub memiliki berapa anak? Ada yang menjawab 9 Kak, 10 Kak. Ya benar, Yakub memiliki berapa anak? Ya benar, 12 anak. Yakub memiliki 12 anak. Nah, lalu pertanyaan yang kedua. Apa arti nama Yakub? Pasti adik-adik tahu nih kalau yang tadi mendengarkan Amang Pendeta membacakan firman Tuhan. Ya, benar, ada yang mengatakan Yakub itu ialah orang yang mengandalkan diri sendiri. Atau ada juga yang mengatakan Yakub itu ialah penipu. Nah, firman Tuhan pada minggu hari ini kita mau belajar mengenai bagaimana pergumulan Yakub dengan Allah. Jadi di Kejadian 32 ayat 24 sampai 28, pada suatu hari ketika Yakub dan anak-anaknya pergi gitu adik-adik ya, seperti yang di ayat 22 dia menyeberang juga. Nah, lalu tinggallah Yakub sendiri. Pada suatu malam ketika Yakub sedang sendiri, dia sedang bergumul, lalu dari kejauhan datanglah seorang laki-laki adik-adik. Mereka berdua bergulatnya bukan kayak tus, bukan seperti itu adik-adik. Mereka berdua bergulat sampai akhirnya bergulatnya itu agar Yakub tuh nggak mau seorang laki-laki itu pergi meninggalkan Yakub gitu. Sampai akhirnya seorang laki-laki yang datang itu melihat Yakub, wah dia kuat sekali. Sampai akhirnya di pahanya Yakub, dia apa adik-adik? Iya benar sekali, di ayat Alkitab ini mengatakan dia memukul sendi paha Yakub sehingga Yakub terpelecol. Dan lalu Yakub melihat kalau laki-laki itu mau pergi. Yakub memanggil seorang laki-laki itu, janganlah kamu pergi dahulu, berkatilah saya dulu. Itu kata Yakub. Lalu seorang laki-laki itu menjawabnya apa adik-adik? Siapakah namamu? Lalu Yakub menjawab siapa? Namaku Yakub. Lalu seorang laki-laki itu berkata lagi apa adik-adik? Adik-adik boleh baca tadi di ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Tetapi Israel. Yang maksudnya adalah sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi maksudnya apa adik-adik? Jadi Yakub ini setelah dia percaya, dia yakin, dia nggak boleh mengizinkan seorang laki-laki itu pergi. Dia mau agar laki-laki itu memberkati Yakub dulu. Dia lihat kegigihannya Yakub, lalu laki-laki itu mengganti nama Yakub menjadi Israel. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini sangat bagus. Kita belajar dari Yakub. Oke, Yakub punya kesalahan adik-adik. Waktu itu dia menipu Esau. Dan dia merasa itu salah. Dia takut banget dengan kesalahannya. Akhirnya dia pergi. Lalu di sini firman Tuhan pada minggu hari ini kita mau belajar mengenai pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, ini firman Tuhan pada minggu hari ini sangat menarik adik-adik. Di saat itu tadi apa adik-adik? Yakub tuh jatuh. Ya kan? Dia katanya pahanya, sendi pangkal pahanya terpengkal ya adik-adik, sehingga dia jalannya jadi pincang. Tapi dia nggak mundur. Dia tetap maju berjuang agar bisa bertemu dengan laki-laki yang datang pada saat itu. Dia mau laki-laki itu untuk memberkati Yakub. Dia tidak putus asa. Dia mau berjuang, tetap mau mengikuti, tetap mau berada dekat dengan seorang laki-laki itu. Firman Tuhan pada hari ini yang pertama mau mengajarkan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Yang pertama ya, tetap berjuang, tetap bertahan. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak cobaan, walaupun banyak rintangan yang adik-adik hadapi,
jikalau Tuhan yang ada di sisi adik-adik, jikalau Tuhan yang ada terus dalam hidup adik-adik, adik-adik pasti akan mendapatkan berkat. Kita bisa melihat seperti Yakub. Dia terpincang-pincang jalannya. Dia tetap mau mengejar laki-laki tersebut untuk mendapatkan berkat. Sehingga akhirnya Yakub dapat berkat. Seperti itulah adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Tetap berusaha, tetap berjuang, tidak mudah putus asa. Kak, pada saat ini saya lagi bingung loh Kak Vina, lagi banyak masalah. Mau ada ujian kenaikan kelas, mau ada ujian masuk SMP. Saya takut Kak, saya gagal. Saya takut Kak, saya nggak lulus. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini mengajarkan kita apa? Berjuang. Tetap percaya, mengandalkan Tuhan Yesus. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak rintangan, tetap percaya Tuhan Yesus akan selalu mendampingi adik-adik. Lalu yang kedua, firman Tuhan mengatakan apa? Mengikut Tuhan Yesus itu sangat berat adik-adik. Yang kedua, pelajaran dari firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu hari ini, mengikut Tuhan Yesus itu bukan berarti jalan itu selalu baik, selalu lurus. Banyak rintangan, banyak cobaan. Tapi di situ kita harus mampu percaya dan yakin kalau kita mengikut Tuhan Yesus, setiap perjalanan kita pasti akan diberkati. Asalkan kita percaya, kita yakin Tuhan Yesus akan terus bersama dalam kita. Jadi adik-adik tidak boleh mundur untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Walaupun banyak di depan sana cobaan, walaupun banyak di depan sana ketidakpastian, tapi adik-adik di sekolah minggu mempunyai keyakinan, percaya, aku cukup percaya aja, Tuhan Yesus pasti akan berkati saya, Tuhan Yesus pasti akan lindungi saya, Tuhan Yesus pasti akan kuatkan saya. Ingat adik-adik, mengikut Tuhan Yesus itu adalah keputusan adik-adik untuk tetap setia dan yakin percaya. Lalu yang ketiga, selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Berharap kepada Tuhan Yesus maksudnya apa? Tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Kak, saya udah pintar loh. Saya ranking 1 di kelas. Ngapain saya belajar di saat ujian kenaikan kelas? Kak, saya udah jago. Ngapain saya perlu latihan ini? Itu anak sekolah minggu yang mengandalkan diri sendiri. Itu bukan jadi contoh anak sekolah minggu yang baik. Tetapi anak sekolah minggu yang baik, dia selalu apa adik-adik? Ya, mengandalkan Tuhan Yesus. Selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang di rumah tidak boleh sombong dengan apapun yang adik-adik miliki. Mau adik-adik cantik, mau adik-adik ganteng, mau adik-adik pintar, tidak boleh sombong karena semua itu punya Tuhan Yesus. Seharusnya adik-adik bisa memberikan karunia yang adik-adik miliki kepada teman-teman adik ataupun lingkungan yang ada di rumah adik-adik. Lalu yang keempat, firman Tuhan pada minggu hari ini mau mengajarkan kita apa? Ya, tidak mudah menyerah dan selalu berjuang. Seperti yang tadi Yakub lakukan, walaupun dia jatuh, dia jalannya terpincang-pincang, dia tidak mudah menyerah. Dia tetap berjuang agar dia dapat berkat dari Tuhan Yesus. Dia mau tetap mengikut Tuhan Yesus. Dia mau tetap bersama Tuhan Yesus. Dia berjuang. Dia tidak mundur. Dia tidak menyerah. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Walaupun adik-adik yang di rumah masih kelas 3, 4, 5, 6 SD, jangan merasa adik-adik kecil di situ. Kak, saya nggak bisa deh kayaknya, Kak. Saya nggak bisa lagi Kak untuk tetap setia. Contohnya tetap setia ibadah online Kak. Saya susah bangun pagi Kak. Tontonan di situ lebih enak. Itu godaan dari luar agar adik-adik tidak setia dan tidak mengikut Tuhan Yesus. Tapi ketika adik-adik berjuang bangun pagi, berdoa, Mama, aku mau ibadah sekolah minggu mah. Itu adik-adik melawan godaan. Adik-adik tetap mengikut Tuhan Yesus untuk bangun pagi mendengarkan firman Tuhan. Lalu contohnya apa lagi Kak Vina? Di luar sana banyak anak-anak yang melawan orang tua. Mereka marah-marah sama orang tua, berkata kasar sama orang tua.
Tapi adik-adik yang di rumah, karena adik-adik mau mengikut Tuhan Yesus, karena adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik tidak mengikut yang ada di luar sana. Tetap hormat, nurut akan orang tua, dan tidak berkata kasar kepada orang tua. Lalu apalagi kak? Di luar sana banyak kok kak yang ketika jalan tidak pakai masker, nggak mau cuci tangan. Itu kan tidak taat, tidak mau mengikuti aturan. Tapi adik-adik yang di rumah, karena adik-adik sudah belajar firman Tuhan hari ini, mau mengikut Tuhan Yesus, mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik, sehingga adik-adik taat akan aturan, memakai masker, cuci tangan, dan ketika keluar tidak pulang terlalu lama. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sangat bagus. Mau mengajarkan Kak Vina, mengajarkan adik-adik di rumah untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, Kak Vina mau bercerita sedikit ya adik-adik pengalaman Kak Vina. Jadi waktu itu Kak Vina harus menghadapi ujian soal yang Kak Vina hadapi. Waktu itu waktunya sangat mepet adik-adik. Kak Vina harus menghadapi 100 soal. Wah, Kak Vina pusing banget adik-adik. Tapi Kak Vina sebelum sudah belajar. Di saat ujian, Kak Vina mengerjakan ujian. Takut di sekeliling Kak Vina orangnya pintar-pintar. Kak Vina ujian belajar. Di tahap pertama, Kak Vina gagal. Kak Vina sedih sekali gagal. Kak Vina gagal. Tapi di saat itu Kak Vina yakin Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Kak Vina. Walaupun Kak Vina tadinya sudah rajin belajar, terus di saat ujian Kak Vina gagal, tapi Kak Vina yakin, oh iya, Tuhan Yesus kan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus kan tidak akan pernah jauh dari kita. Kak Vina terus berdoa. Kak Vina terus belajar, yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus akan mendampingi Kak Vina. Cobaan di luar sana banyak yang mengatakan, Kak Vina ngapain belajar? Udah gak usah. Kak Vina ngapain mengikut seperti itu? Udah gak usah. Tapi Kak Vina yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan dampingin Kak Vina. Tetap Kak Vina belajar, yakin setiap malam Kak Vina belajar. Sehingga di tahap 2 Kak Vina ujian. Sebelum Kak Vina ujian, Kak Vina ngapain dulu adik-adik? Kak Vina berdoa, Kak Vina minta, Tuhan tolong berkati saya dalam ujian ini, temenin saya Tuhan. Tuhan Yesus dampingin Kak Vina. Ketika ujian Kak Vina bisa mengerjakannya. Kak Vina tidak mengandalkan diri Kak Vina, enggak. Tapi Kak Vina yakin Tuhan Yesus beserta dengan Kak Vina. Sampai akhirnya Tuhan Yesus memberikan berkat. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik hasil bagi Kak Vina. Dan di tahap kedua Kak Vina mendapat hasil yang terbaik. Dan Kak Vina tahu itu bukan karena usaha Kak Vina. Bukan karena Kak Vina mengandalkan diri Kak Vina. Tapi Tuhan Yesus yang menyertai Kak Vina selalu. Nah, firman Tuhan hari ini persis dengan cerita hidup Kak Vina. Kak Vina tidak mengandalkan diri Kak Vina. Kak Vina tidak mengandalkan contekan dari luar kanan. Tapi Kak Vina yakin dan belajar. Kak Vina berdoa sebelum ujian. Kak Vina percaya Tuhan Yesus dampingin Kak Vina. Dan Kak Vina tidak mudah untuk putus asa. Dan adik-adik yang di rumah, pada firman Tuhan pada minggu hari ini mengajarkan untuk tidak mudah putus asa. Tetap berjuang. Jangan gak mudah menyerah. Sehingga adik-adik dapat berkat yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini indah sekali adik-adik. Yang dimana kita bisa melihat bagaimana perjalanan iman Yakub. Yang dia harus sampai bergumur, bergulat. Dia jatuh, bangkit lagi. Tapi dia tidak mudah menyerah. Sehingga dia yakin dan percaya dia akan diberkati. Sampai akhirnya pun diberkati. Adik-adik yang di rumah juga. Walaupun di luar sana banyak godaan. Banyak godaan yang sangat jelek untuk adik-adik. Tapi adik-adik yakin. Aku nggak mau jadi anak yang nakal. Aku nggak mau jadi anak yang ngelawan orang tua. Aku nggak mau jadi anak yang kasar sama orang tua. Aku nggak mau jadi anak yang mudah menyerah. Tapi ya, adik-adik menjadi anak yang mengikut selalu Tuhan Yesus katakan. Mengikut Tuhan Yesus yang seperti diajarkan firman Tuhan ini memang tidak mudah. Tapi kalau kita tetap setia dan kita yakin,
Tuhan Yesus pasti akan memberkati hidup kita. Nah, adik-adik yang di rumah, yang saat ini mungkin ya ada yang sedang menghadapi ujian kenaikan kelas yang tadi Kak Vina katakan, ada yang menghadapi ujian sekolah yang mau masuk SMP ya. Jangan mudah menyerah. Tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus dampingin adik-adik. Tapi Kak Vina saya nggak jago. Tidak, Tuhan Yesus tidak melihat itu. Kak Vina juga tidak jago. Tapi kita tekun belajar. Kita yakin Tuhan Yesus dampingin kita. Ingat, sebelum apapun yang kalian adik-adik lakukan, berdoa. Jadi sebelum adik-adik belajar, berdoa dahulu, minta Tuhan Yesus berkati adik-adik dalam belajar. Ya, sehingga ketika ujian kenaikan kelas, adik-adik bisa menjawab soal dengan baik. Dan adik-adik yang memilih SMP pun bisa mendapatkan hasil ujian sekolah yang terbaik. Ingat adik-adik, ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita, berkah akan selalu tercurah bagi kita semua. Wah, Kak Vina seneng banget loh, firman Tuhan hari ini bagus banget loh adik-adik. Kak Vina pun juga merasa terberkati sekali. Jadi adik-adik yang di rumah, tetap selalu mengandalkan Tuhan Yesus, tetap percaya akan Tuhan Yesus, dan tidak mudah untuk putus asa dalam hidup ini. Oke adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini sangat indah, sangat bagus sekali, sangat menarik sekali. Kak Vina harap ya kesaksian yang Kak Vina berikan kepada adik-adik bisa menjadi semangat, acuan adik-adik, dan adik-adik tak percaya Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup adik-adik. Jadi nggak usah perlu takut. Kak, tuh dia pinter, Kak dia jago, Kak saya jelek, dia cantik. Nggak usah mikirin itu. Tuhan Yesus itu tidak melihat itu semua. Yakin dan percaya. Saya yakin Kak Vina, saya bisa. Saya yakin Kak, saya sanggup. Ingat, tetapi tidak mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan Yesus. Berdoa dahulu sebelum melakukan apapun yang adik-adik kerjakan. Ore, tepuk tangan untuk kita semua. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai cukup sekian. Semoga firman Tuhan pada minggu hari ini bisa adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik, dan Kak Vina pun juga bisa Kak Vina aplikasikan dalam kehidupan Kak Vina. Tetap selalu setia, tetap yakin dan percaya, tetap mengikut Tuhan Yesus walaupun keadaan di sana sangat berat. Yakin Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua. Amin. Oke, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai untuk minggu hari ini. Kak Vina cuma mau mengingatkan ada ayat yang sangat indah, ayat istimewa pada minggu hari ini, yaitu terambil dari Lukas 9 ayat 23. Yang intinya adik-adik katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi tetap setialah adik-adik dalam mengikut Tuhan Yesus walaupun begitu banyak cobaan yang ada di luar sana. Percaya dan yakin Tuhan Yesus pasti akan dampingi adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan memberkati adik-adik. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau berikan pada minggu hari ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia, untuk tetap yakin, percaya kalau Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan, mengikut Tuhan Yesus itu begitu banyak cobaan di luar sana. Kami harus pikul salib Tuhan. Tapi Tuhan, dampingi kami Bapa, temani kami Tuhan, sehingga kami tetap setia dan yakin percaya Tuhan Yesus yang akan mendampingi kami, sehingga kami bisa sampai ke tujuan dengan pendampingan dari-Mu saja Bapa. Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami ya Bapak yang ada di rumah Bapak. Berkati mereka Tuhan Yesus dalam kesehatan mereka, pendidikan mereka. Terlebih Tuhan, minggu ini Tuhan, mungkin di minggu depan mereka akan menghadapi ujian Bapak. Berkati iman mereka Tuhan Yesus, berkati hati mereka Bapak, agar mereka tetap taat, setia, dan mau belajar dengar-dengaran akan orang tua Bapak. Berkati ujian mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Dan juga Bapak berkati kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang tetap setia untuk memberitakan firman-Mu Bapak. Tuhan, ampunkanlah kami Tuhan akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sangat indah pada pagi hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan berakar dan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah doa kami seturut dalam kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.